proses muat karet. Di sini saya akan sedikit memberi istilahnya gambaran lah, gambaran perjalanan dari suatu karet yang akan menghasilkan suatu harga di suatu pabrik. Biasanya seorang toke ya seperti membeli suatu karet biasanya ya berdasarkan dengan mutu dan kualitas. Ada mungkin daerah A dan daerah yang B akan berbeda harga walaupun kondisi barangnya dari segi umur sama. Misal karet di daerah Lampung dengan umur mingguan, mungkin untuk sekarang harganya mungkin sekitar 6.000 ke 7.000. Kalau di Palembang mungkin mingguan bisa lebih dari mungkin 7,5 ke 8.000. Kenapa berbeda? Karena kualitas dari karet tersebut dan umumnya sebenarnya bukan dari mutunya, tapi dari susut airnya. Nah, ini perjalanannya biasanya kan dari petani langsung nih. Sekarang proses ke pabrik ya proses sortir, dibelah-belah, untuk mengetahui dalamnya itu seperti apa. Kadang-kadang petani kan juga nggak benar. Nah, di sini sebagai edukasi aja bahwa sebenarnya nggak seindah yang dibayangkan. Kalau seorang toke atau seorang pengirim itu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih. Ya, belum tentu. Nah, di sini disortir, terus nanti dipilah-pilah. Nah, karena akhirnya kalau ada yang kotor ya yang reject ya dipisah. Nah, itu seorang pengirim atau seorang toke ya akan merugi di situ karena harganya berbeda. Dan di sini nanti akan menentukan kadarnya. Nah, dari kadar itu nanti akan diambil sampel. Habis disortir kan nanti kita dipilah-pilah, ini grade A, grade B. Nah, terus mau ditaksir. Nah, biasanya ambil sampel, diiris. Nah, biasanya umumnya seorang toke atau mungkin dilakukan untuk orang yang dipercaya pabrik yang memegang DO untuk mengambil sampel, walaupun kita mau tes kadar. Habis itu habis ambil sampel baru ditimbang. Nah, kadang-kadang apesnya seorang pedagang atau seorang toke itu kalau mendapatkan barang yang seperti ini, yang niatnya sih petani mau nambah berat, padahal bukan nambah berat tapi menambah berat beban seorang toke itu sendiri, dan harganya nanti juga akan jatuh ke petani juga nggak akan maksimal. Makanya saya menyarankan ya janganlah dibikin kotor. Paling enggak proses barang itu yang seperti ini padat. Habis itu, nah ini proses untuk sampel yang sudah diambil itu nanti kan di kilo. Sampelnya biasanya umumnya 30 kilo atau berapa terserah. Biasanya sih umumnya pabrik itu di angka 30 kilo yang separuh itu nanti ngambil sampel dari pihak yang punya barang, yang separuh dari pihak pabrik. Nanti ditimbang ada berapa, walaupun kita nggak mungkin pasakan 30 itu ada lebihnya ya tetap ditimbang. Nah, nanti digiling. Biasanya kalau karetnya jelek ya di sini nanti akan kelihatan kualitasnya, karena nanti hasil dari ini sudah selesai ya ditimbang lagi. Nah, ini kan ada gambar yang istilahnya kotoran. Nah, kotoran ini kan lepas dan ada juga yang nggak menyatu. Jadi yang nanti bahan ini yang di sampel ini juga menjadi pengaruh karena susut gilingnya tinggi. Dan proses ini sampai tipis dan membutuhkan waktu paling enggak ya 1 jam untuk prosesnya, karena dia nunggu antrian. Makanya kalau di sini karetnya rendaman
di sini akan kelihatan dari pihak yang digiling hancur karena susutnya lebih. Selesai digiling, nah ini kan ditimbang. Di sini akan kelihatan tadinya berapa dan akan menjadi berapa. Karena dari hasil giling ini akan kelihatan berapa sih kira-kira karet itu kadar keringnya. Karena ada rumus tertentu untuk cara menghitungnya. Habis dari digiling ini nanti akan diambil sampling untuk digiling, untuk di oven, maaf, sorry. Nah, dari sini umpamanya sampel 30 kilo menjadi 28 kaki. Nah, tinggal dibagi aja, 28 bagi 30 berarti BB nya ada 93. Nah, dari 93 ini nanti ada sampel yang diambil, faktor pengeringnya. Itu sebenarnya faktor pengering, ada 3 sampel 100 gram, nanti diambil sama pihak pabrik, tapi biasanya pabrik juga gak kasih jujur. Misal jadi 65 atau 70, berarti gambarannya dari 100 gram itu diopen menjadi bilang sekian, kan ditimbang lagi. Nah, tinggal dikalikan aja dengan tadi berat yang 90, BB yang 93. Nah, ini seperti ini, misal 65 kan itu 60, ini 65. Jadi makin BB nya makin bagus ya itu BB makin bagus, susut giling kecil otomatis BB juga makin tinggi dan hasil kadar juga makin tinggi. Nah, setelah proses itu, ini proses masuk ke oven dryer. Kalau ini mah yang akan jadi menjadi hasil 20. Jadi produk kita, bokar kita, karet kita itu nanti prosesnya akan seperti ini di oven dengan suhu yang telah ditentukan. Semakin karetnya bahan bakunya bagus ya hasilnya juga bagus dan harga jual pabriknya juga akan bagus, maka harga dikasihkan ke seorang stokis juga akan bagus. Dalam proses ini sih kita cukup tahu aja karena ini udah saya cuma ngasih gambaran seperti ini. Coba tadi dikasih di sini karet jangan dibikin aneh-aneh. Yang intinya semakin, karena intinya pabrik itu karet, bukan beratnya, tapi berat karet aslinya, bukan berat karet lum. Kalau berat karet lum ya percuma, karena pabrik juga belinya itu karet aslinya dan pabrik jualnya juga karet aslinya. Nah, ini dinamakan SIR 20. Nanti setelah ini proses ini dipres, nanti akan ada standarisasi, nanti ada uji labnya yang mungkin dihitung dari SIR kontennya, panel PRI kadar apinya berapa. Nah, itu nanti dijual ke luar negeri, ada istilahnya rumusnya, harus SIR kontennya sekian, panelnya harus sekian, PRI harus sekian, ini masuk sekian dengan harga sekian, kalau kita selesai harganya sekian. Nah, seperti itu. Oke, cukup begitu aja. Mungkin bisa bermanfaat bila mana ada istilahnya salah-salah lah dalam saya memberi ini, bisa dikoreksi. Tujuan saya di sini untuk istilahnya kebaikan bersama-sama, kita olah karet yang baik, insya Allah sudah mau baik. Terima kasih dan selamat sore.